Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Solehuddin LCMM. Dan kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi Strategi Persaingan Pasar dalam Memperoleh Keunggulan. Oke, di sini saya Intan Nuraini sebagai pemateri pertama akan membahas tentang strategi bersaing, di mana strategi bersaing merupakan upaya untuk mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri di mana persaingan itu berlangsung. Juga di sini strategi bersaing itu bertujuan untuk membina posisi di mana antara konsumen dan produsen itu mengalami keuntungan, sedangkan dari sisi konsumen mengalami kepuasan dan dari sisi produsen itu mengalami keuntungan dalam segi profit. Dalam strategi bersaing di sini contohnya seperti menciptakan produk baru atau produk yang unik sehingga dari produsen itu melihatnya sangat wah, sehingga yang namanya strategi bersaing kita mampu bersaing dengan produsen-produsen yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Coulter dan J. Armstrong menyatakan terdapat 5 tujuan strategi bersaing, yakni yang pertama membentuk suatu positioning yang tepat. Nah, untuk membentuk suatu positioning yang tepat di sini perusahaan harus menunjukkan citra atau image perusahaan kepada para pelanggan atau pasar sasaran. Dan yang kedua itu mempertahankan pelanggan yang setia. Untuk mempertahankan pelanggan yang setia, perusahaan di sini harus mengelola dengan baik dan memberikan aliran pemasukan seumur hidup untuk perusahaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pangsa pasar baru. Untuk mendapatkan pangsa pasar baru, perusahaan di sini harus melakukan strategi bersaing mereka masing-masing untuk meraih pasar seluas-luasnya. Dan yang keempat, memaksimalkan penjualan. Untuk memaksimalkan penjualan, perusahaan di sini harus memaksimalkan laba atau keuntungan serta unit-unit fungsional lainnya dari strategi bersaingnya. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Nah, untuk menciptakan kinerja bisnis yang efektif di sini, perusahaan harus mengelompokkan antara pelanggan yang akan dilayani, kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, serta teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Baik, di sini saya Hendrikal Mahendra sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kekuatan persaingan. Pada saat produsen memiliki kekuatan pasar yang ekstrim di pasar produk, produsen akan menetapkan harga dalam pasar monopoli dan harga produk ditetapkan atas permintaan pada marginal. 5 kekuatan persaingan industri Porter yang akan dianalisis adalah diantaranya: 1. Ancaman masuknya pesaing baru atau threats of new entrants. 2. Apabila semakin banyak barang atau jasa yang bisa menggantikan kebutuhan produk sejenis di industri tertentu dengan cara yang berbeda namun mampu menawarkan biaya peralihan produk yang lebih rendah tetapi dengan proposal nilai produk pengganti yang lebih tinggi. 3. Kekuatan daya tawar pembeli atau konsumen, bargaining power of buyers. 4. Kekuatan daya tawar pemasok atau penyedia input, bargaining power of suppliers. 5. Intensitas persaingan industri atau rivalry among competitors. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang konsep keunggulan bersaing. Menurut Porter, konsep keunggulan bersaing itu tidak dapat dipahami dengan cara memandang sebuah perusahaan itu sebagai suatu keseluruhan, tetapi harus dari asal keunggulan bersaing itu, yaitu berbagai aktivitas perlainan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mendesain, memproduksi,
dan memasarkan atau menyerahkan serta mendukung produknya. Analisis rantai itu lebih tepat untuk meneliti keunggulan bersaing daripada nilai tambah, karena dapat mengetahui nilai-nilai yang dimiliki semua aktivitas sehingga dapat diketahui asal atau sumbernya. Nah, keunggulan positioning itu merupakan hasil produksi dengan biaya rendah atau diferensiasi yang memberikan keunggulan nilai bagi konsumen. Di sini ada 3 strategi yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu keunggulan biaya rendah, diferensi, dan fokus, maka akan mempunyai keunggulan bersaing. Keunggulan biaya rendah dapat diindikasikan dari jumlah biaya yang dibutuhkan. Kreativitas pengembangan suatu produk itu dapat dilakukan berdasarkan tekanan permintaan pasar. Pemasaran produk yang kompetitif dilaksanakan sesuai dengan struktur dan strategi yang telah diyakini, sehingga akan meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan, sehingga mempengaruhi apakah produk tersebut sukses atau tidak. Sekian, terima kasih.